Saya selaku kepala satuan merasa sakit hati, sakit. Buat kami, semua kiai, digabungin kayak maling. Allah masih nyelamatin anak buat saya, Bapak. Bajik, perlu diingat, Pak. Kami santri, Pak. Mas saya kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Apa mau kerjaan seperti itu lagi kami yang ambil, Pak? Bukan ditembak, Pak. Digorok. Digorok. Jangan anggap kami udah berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini kapan rasanya saya? Sakit saya. Injek. Bukan maling. Bukan maling. Saya kan ditonjok. Dipukul. Negara apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Pada hari ini saya ingin meng-up video mengenai persekusi ya. Lebih daripada itu, ini adalah kasus kriminal teman-teman ya, di Karawang. Jadi kalau sampai hari ini kita belum mendengar kabar mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak penegak hukum ya, institusi penegak hukum atas kasus di Karawang ini, pengeroyokan di Karawang. Ini saya berkomentar ya, meskipun saya bukan siapa-siapa ya, akan tetapi yang pasti saya adalah orang yang terlahir langsung sebagai NU teman-teman ya. Jadi ya artinya di sini saya sangat menyayangkan pihak atau satu institusi penegak hukum yang dipercayakan oleh teman-teman Ansor, teman-teman Banser, ini sangat lambat dalam menangani kasus pengeroyokan di Karawang Rengas Dengklok ini ya. Padahal sudah jelas-jelas para pelaku ini mukanya udah kelihatan, kemudian ada jaket yang berlogo Majelis Bahar, kemudian juga motor plat nomor polisi pada motornya juga kelihatan ya kan. Yang menjadi pertanyaan ya, yang menjadi kegelisahan orang kayak saya ini yang awam ya, kok bisa begitu loh, kok bisa ya penegak hukum itu seperti itu. Padahal kita bisa melihat ya dalam kasus-kasus kriminal seperti pencurian atau yang lainnya itu cepet banget, dalam hitungan jam pun terkadang udah ditangkap itu pelaku ya. Akan tetapi dalam kasus pengeroyokan di Karawang ini yang sudah jelas-jelas buktinya terpampang di video-video ya, kok bisa belum juga ditangkap. Nah ini pasti banyak banget orang yang betul-betul gelisah ya, seperti saya ini ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman ya, buat kalian mukibin juga, dalam hal ini saya betul-betul bingung mau berkata apa dengan yang namanya mukibin ini ya. Kalau dibilang otak sumbu pendek, ini sepertinya ya tepat juga itu tersemat pada kalian ya. Jargon itu ya, sumbu pendek ya. Karena apa teman-teman ya, kan kita ketahui ini kan dari buntut daripada tesisnya Kiai Haji Imaduddin ya. Jadi
otak pendek, otak sumbu pendek ini ternyata ya masih banyak banget. Dan sebetulnya sih tidak sepenuhnya juga ya kalau saya pribadi menyalahkan ya cara berpikir kalian itu. Mungkin saja ada banyak faktor yang menjadi penyebab jika atau kalian itu tunduk dengan yang namanya imigran dari yang didatangkan oleh Belanda dari Yaman ini ya. Meskipun dalam satu informasi yang kita dapat dari channel Manusia Plural ya, yang mengupload voice note yang berbincang-bincang bagaimana sebetulnya Habib-habib yang ada di Indonesia ini yang ternyata sebetulnya bukanlah asli berdarah Yaman, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin detail lagi sebetulnya dari mana ini Habib-habib ini, karena sebetulnya ini bukanlah dari Yaman, teman-teman. Di Yaman pun Habib ini juga pendatang gitu loh. Kadang-kadang kita melihat pemberitaan ya miris juga sih, akhirnya melebar kemana-mana narasinya kan ke Yaman lah, inilah gitu kan. Tetapi ya mau nggak mau kan, karena memang yang kita tahu kan, yang masyarakat tahu itu memang mereka ya dibawa dari Yaman oleh Belanda gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman yang sumbu pendek ini ya, mukibin sudah banyak banget kan orang yang mengasih tahu kan jika Habib ini memang bagian daripada propaganda Belanda, teman-teman. Mereka itu sengaja didatangkan ke Indonesia dan didesain untuk menjadi mufti di Indonesia. Emang didesain, teman-teman. Jadi untuk melawan mufti pribumi Indonesia, mufti di Nusantara yang asli gitu loh teman-teman ya. Kan teman-teman juga sudah sering melihat banyak itu kreator-kreator yang memiliki data ya bahwa Habib-habib ini, khususnya mufti pada zaman Belanda ini, yang dari Habib ini, Utsman bin Yahya itu kan memiliki atau membuat fatwa bahwa jika ulama-ulama Nusantara yang melawan pemerintahan sah yang pada waktu itu adalah Belanda yang menguasai Nusantara, itu maka diharamkan oleh yang namanya Utsman bin Yahya, Mufti Utsman bin Yahya. Berarti kalau kita mau cerdas, itu memang yang namanya Mufti Utsman bin Yahya, produksi Belanda ini memang dibuat untuk mempropaganda, untuk melemahkan kekuatan ulama Nusantara, teman-teman ya. Jadi kasus Karawang ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana bodohnya itu mukibin itu udah gelap mata, tidak mau melihat ilmu yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ya. Sebetulnya kita kalau melihat itu kasihan gitu loh, sebegitu mental kalian, sebegitunya gitu loh, sampai rela mengeroyok kiai-kiai Nusantara ini yang dalam rangka untuk menghadiri acara haul di Rengas Dengklok ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita melihat sekarang ini semakin meluas aksi-aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman Banser, Ansor, dan mungkin akan meluas lagi ya. Banyak organisasi yang mendukung gerakan daripada Ansor ini teman-teman ya, seperti Pagar Nusa, kemudian ada lagi organisasi Laskar Sabilillah. Kalau prediksi saya ini kayaknya bakalan, kalau tidak segera diselesaikan kasus di Karawang ini, kasus pengeroyokan ini, kayak seperti akan chaos gitu loh, akan terjadi chaos di masing-masing daerah. Takutnya dikhawatirkan begitu ya. Ini
kabib-kabib juga ini juga egoisnya itu ampun dah, bener-bener amit-amit dah, bener-bener namanya kabib-kabib ini. Kalau saya melihat sih ya, kalau dibandingkan dengan ustadz-ustadz atau kiai-kiai Nusantara itu ya sebetulnya nggak ada apa-apa soal keilmuan ya kan. Bagaimana kita melihat ilmu Pak Kiai Madudin itu ya kan, mampu mendatangkan data-data, dalil-dalil yang banyak banget. Makanya jangan heran kalau tesis atau kajian yang dilakukan Kiai Madudin ini pendukungnya juga bukan kaleng-kaleng. Banyak banget ilmuwan-ilmuwan yang mendukung kajian Kiai Haji Madudin ini. Berbeda halnya dengan Habib-Habib ini, Habib-Habib ini hampir-hampir memang tidak ada orang-orang yang pintar dan cerdas yang mendukung Habib-Habib ini. Jadi mereka hanya bisa ya framing-framing doang gitu loh. Jadi sangat miris yang melihat keadaan hari ini ya. Ya kalau saya pribadi sih tidak kepengen menjadi chaos ya, kisruh gara-gara ini. Makanya kita berharap pihak penegak hukum agar benar-benar serius menangani kasus Karawang ya. Jadi orang-orang kaya saya ini banyak, ada banyak banget. Intinya yang berlahir sebagai NU dan mencintai kiai-kiai Nusantara, yang pasti yang mendukung. Dan apalagi jika sampai terjadi chaos benar-benar, ini ya udah pasti orang-orang kaya saya ini pun meskipun tidak tergabung secara langsung ke organisasi-organisasi, tetapi pasti akan merapat. Jadi jangan disepelein ini yang namanya kekuatan Banser ini dari semua level teman-teman ya. Jadi orang-orang kaya saya ini yang paling di bawah sampai orang-orang yang di atas sana pun banyak yang mencintai Banser. Meskipun ya kita tahu akhir-akhir ini Banser jadi olok-olokan, akan tetapi perlu diketahui ya, yang namanya Banser ini memang benar-benar ya kalau menurut saya ya, meskipun padahal saya ya tidak aktif, tetapi ya saya sudah pasti mencintai Banser gitu loh. Jadi ya satu organisasi yang seperti memang multifungsi teman-temannya. Dan dari itu Banser ini biasanya itu anggota-anggotanya itu lillahi ta'ala teman-temannya, lillahi ta'ala. Makanya kadang kita melihat kalau Banser dibully itu sebetulnya yang membuli saja itu yang tidak paham gitu loh, yang tidak paham dengan visi dan misi diadakannya yang namanya Banser Ansor ini ya. Karena memang mereka itu diciptakan atau didesain ya untuk lillahi ta'ala teman-teman ya. Jadi jangan salah kalau dalam hal ini kasus Karawang ini betul-betul semua elemen yang mencintai Banser ini bakal terketuk hatinya dan bakalan turun ke gelanggang jika memang tidak selesai. Saya rasa begitu ya. Saya pikir bakal terjadi seperti itu, makanya dikhawatirkan chaos kan, kisruh kan. Ya begitu ya mungkin ya komentar mengenai kasus pengeroyokan di Karawang. Semoga saja kita berharap penegak hukum secepatnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengeroyokan ini. Jangan sampai